Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya. Salam sehat, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Saya mau mengajak dan mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk penuh dengan sukacita di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini di hari Kamis 22 Desember 2022 tertulis di dalam kitab 1 Tawarid pasal 29 ayat 9. Saya akan bacakan untuk kita. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ada pertanyaan yang sering muncul seperti ini. Apakah kita lebih dulu mengasihi supaya kita dikasihi? Pertanyaan ini memang hal yang wajar bagi kita secara manusiawi, tapi bagaimana kita melihat dari pandangan sudut iman kita? Terkadang jawaban itu kita dapatkan dari sisi pola pikir dunia, pola pikir manusia, pola pikir logika kita. Namun bagaimana juga kita bisa mendapatkan jawaban itu dari sudut iman kita seperti apa yang saya katakan tadi. Memang orientasi kita setiap hari, khususnya di kalangan kita orang Batak, adalah orientasi kehidupan, kebutuhan secara duniawi, kebutuhan setiap hari, kebutuhan secara logika. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang kita dapatkan ada beberapa hal yang harus kita akui. Yang pertama, kita harus lebih dulu memberi supaya kita diberi. Itulah secara logika. Yang kedua, kita memberi supaya saya diberi. Kita diberi supaya saya memberi. Atau yang ketiga, saling memberi. Jemaat yang terkasih, apa yang sering menjadi masalah dan hambatan bagi kita ketika kita mau melakukan yang baik? Yang pertama, hambatan itu adalah karena kita tidak memahami, tidak mengerti kebaikan itu sendiri. Itu yang pertama dan perlu kita ketahui. Hambatan kita untuk melakukan yang baik karena kita tidak memahami, mengerti akan kebaikan itu sendiri. Artinya, kebaikan itu hanya muncul dari segi logika kita sendiri. Tidak pernah kita berpikir bahwa kebaikan itu adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya bahwa ketika kita berhadapan dengan kebaikan, ketika kita mau melakukan kebaikan, kita kadang tidak peduli. Sekalipun kebaikan itu sebenarnya hal yang utama dan yang menyempurnakan dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu apa itu kebaikan dan kita tidak tahu siapa itu kebaikan, sehingga kita tidak peduli dengan kebaikan itu sendiri. Jemaat yang terkasih, apa yang terjadi dalam hidup kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Melakukan kebaikan dan kebenaran bukan untuk mendapatkan semata-mata hanya untuk diri kita sendiri. Namun itulah yang terjadi di antara kehidupan pribadi Daud. Kepribadian Daud memberikan contoh yang baik bagi kita. Sekalipun bukan dia yang dipilih Tuhan untuk mendirikan rumah atau bait Allah, atau melainkan Salomo yang dipilih oleh Allah, namun dia tidak peduli. Tetapi justru dia mendukung, dia memberikan semangat. Bahkan tidak hanya mendukung dan memberikan semangat, tetapi partisipasi dia yang sangat luar biasa, sehingga semua tergerak hatinya. Terkadang itulah yang kita dapatkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sekalipun itu kebaikan karena tidak bermanfaat bagi kita, seakan-akan
kita tidak memperdulikan kebaikan itu sendiri. Hal sepele Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan kita setiap hari. Di tempat kita pada saat ini begitu hujan turun 5-10 menit, sudah kelihatan ada genangan air yang begitu besar di jalan ataupun di halaman kita. Namun ketika kita mau sadar Bapak Ibu Saudara-saudara, pemerintah kita sekarang ini luar biasa dalam meningkatkan kebersihan lingkungan kita. Seandainya kita sadar setiap sampah kita buang atau kita simpan di tempat yang sudah disediakan atau di tempat yang sudah kita sediakan di rumah kita masing-masing, dan kita akan buang kembali ke tempat yang sudah disediakan, maka saya pikir banjir tidak akan pernah ada, penyakit tidak akan pernah ada, yang kotor juga tidak akan pernah ada. Hal sepele itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang mau dikatakan. Namun ada kendala-kendala kita. Ketika kita mau melakukan yang baik, kadang hati kita, jiwa kita berlawanan dengan diri kita sendiri. Kita mungkin merasa nanti kalau saya melakukan yang baik, wah saya dikira cari muka, cari popularitas. Kebaikan tidak pernah menunjukkan siapapun untuk mencari popularitas. Tapi kebaikan itu, melakukan kebaikan itu adalah prioritas bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang terkasih, apa yang menjadi rahasia kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Jika firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini dengan beberapa hal, yaitu dengan kepribadian kita secara vertikal dan kepribadian kita secara horizontal, tidak hanya mencintai, mengasihi Tuhan, tetapi kita mengasihi manusia, tidak hanya membangun bait Allah atau tidak hanya membangun rumah kita, tetapi bagaimana kita membangun bait Allah, memegahkan bait Allah. Tetapi kita tidak hanya berpikiran memegahkan bait Allah, tetapi kita juga harus memegahkan diri kita di hadapan Tuhan melalui apa? Itu yang mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui persembahan. Persembahan itu tidak hanya diberikan, tetapi bagaimana kita memberikan persembahan itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan ada prinsip sukarela. Sukarela itu tidak dilatar belakangi oleh satu ketidaknyamanan diri kita. Ketidaknyamanan itu bisa kita katakan keterpaksaan. Allah tidak menginginkan itu dari kita kepada Dia. Allah tidak menginginkan itu dari setiap pribadi kita, tetapi Allah menginginkan bagaimana kita memberikan secara sukarela, tidak terpaksa. Di sanalah ada sukacita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, persembahan tidak hanya diberikan dalam wujud uang, melainkan juga seluruh hidup kita. Karena itulah persembahan yang sejati. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar bahwa persembahan kita itu adalah apa yang kita berikan itu kepada Tuhan adalah persembahan yang sejati, maka kita akan melihat kemana keperluan daripada persembahan kita itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai warga gereja HKBP, kita harus paham ketika kita beribadah mengumpulkan persembahan itu tidak hanya semata-mata hanya operasional gereja pelayanan kita, tetapi kita mau lihat bahwa persembahan kita itu adalah bermanfaat untuk kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita bisa lihat ada persekutuan kita secara koinonia, ada persekutuan kita secara marturia, ada persekutuan kita secara diakonia. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu di pagi hari ini melalui firman Tuhan kita diajak memahami beberapa hal. Yang pertama, jika kita dengan sukarela memberikan persembahan kita kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan sukacita.
Ketika kita dengan sukarela memberikan persembahan kita kepada Tuhan, pasti akan mendatangkan sukacita. Yang kedua, ketika kita memberikan persembahan kita dengan sukarela, maka itu menunjukkan bahwa kita memiliki hati yang tulus. Dan ketika kita memberikan persembahan kita dengan sukarela, itu menunjukkan bahwa kita itu menyenangkan hati Tuhan dan hati kita senang di dalam Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, janganlah sedih hatimu ketika engkau memuji Tuhan. Janganlah engkau sedih memberikan persembahanmu ketika engkau memuji Tuhan. Tapi berikanlah persembahanmu itu membuktikan bahwa imanmu punya kualitas yang baik. Buktikan bahwa persembahanmu itu adalah menunjukkan hubungan keharmonisanmu dengan Tuhan, hubungan keharmonisanmu dengan sesama. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apapun yang diminta oleh Tuhan supaya kita melakukan itu, lakukanlah itu dengan sukacita dan kerelaan. Kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya datang memuji Dia, bernyanyi untuk Dia, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk lebih peduli lagi dengan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gereja kita. Bapak Ibu saudara-saudara, tidak beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 ini. Ada banyak hal yang kita dapatkan, baik suka dan duka di dalam kehidupan kita. Itu adalah suatu proses dari Tuhan untuk pribadi kita, supaya kita lebih mendekatkan, lebih mengikatkan diri kita dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Jangan buktikan, jangan pernah mengajak orang lain untuk membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Artinya Tuhan itu sudah baik, tapi buktikan dirimu baik di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Tidak perlu kita membuktikan kebaikan Tuhan karena Tuhan itu sudah baik, tapi buktikan kebaikanmu kepada Tuhan, karena kebaikanmu itulah yang perlu dipertanyakan. Karena kebaikan kita itulah yang perlu kita respon dengan perbuatan yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kalau pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami melalui napas kehidupan yang telah kami miliki pada pagi hari ini, dan juga kesehatan yang kami miliki. Kami yakin itu adalah rencana baik Tuhan dalam kehidupan kami, supaya Tuhan melihat banyak hal yang bisa kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami akan kehidupan kami, akan sukacita kami, akan ketulusan kami dalam melayani Tuhan. Terkhusus Tuhan, ketika kami mampu bersyukur dan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, biarlah setiap persembahan yang kami berikan itu Tuhan bermanfaat untuk pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini, khususnya di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu HKBP Surabaya. Kami yakin Tuhan, biarlah Tuhan yang mengubah setiap hati yang beku. Biarlah Tuhan yang mengubah setiap pikiran yang keras. Tetapi biarlah sukacita-Mu Tuhan mengubah kekhawatiran kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan itu adalah bagian daripada ketulusan dan kejujuran hati kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami berdoa untuk kemuliaan. Kami berdoa Tuhan demi kuasa-Mu buat saudara-saudara kami yang pada saat ini, buat jemaat-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka Tuhan berada, apapun yang menjadi aktivitas mereka, tolong tuntun mereka. Jangan biarkan Tuhan jemaat-Mu ini karena sesuatu hal menjadi jemaat yang khawatir dengan kehidupan, tapi berikan Tuhan iman yang teguh, iman yang bertumbuh, supaya setiap segala sesuatu yang kami lihat, yang kami lakukan adalah bagian daripada rencana Tuhan dalam kehidupan.
Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati gerejamu, para pelayanmu dan para jemaatmu seluruh. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah salam sukacita kami dari seluruh pelayan dan Parhalaru juga yang ada di Resort Surabaya ini. Mengucapkan selamat beraktivitas, tetap berdoa dan semangat di dalam Tuhan. Amin. Horas, horas.